dari kelompok A6 akan menjelaskan tentang stroke. Apa itu stroke? Bagaimana cara penanganannya? Tentu saja penjelasan ini untuk semua kalangan ya. Berikut adalah penjelasan tentang stroke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari stroke. Stroke sendiri adalah merupakan suatu keadaan yang timbul karena terjadinya gangguan pendarahan pada daerah otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga pada seseorang dapat menderita kelumpuhan atau bahkan kematian. Penyebab stroke yaitu kekurangan suplai oksigen yang menuju ke otak, pecahnya pembuluh darah di otak, adanya sumbatan yang menyebabkan bekuan darah di otak. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan terjadinya stroke terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama faktor kesehatan, yang kedua faktor gaya hidup, yang ketiga faktor lainnya. Faktor kesehatan diantaranya yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat obesitas, dan juga yang terakhir yaitu penyakit jantung. Untuk faktor gaya hidupnya itu ada merokok, kurang olahraga, konsumsi obat-obatan terlarang, dan juga kecanduan alkohol. Lalu untuk faktor resikonya itu ada keturunan dan juga usia. Ya, di sini saya akan membahas mengenai tanda dan gejala penyakit stroke. Tanda dan gejala penyakit stroke ini mempunyai suatu ciri khas slogan yang berbunyi segera ke RS. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah diketahui. Yang pertama ada face atau wajah. Wajah akan terlihat menurun pada satu sisi dan tidak mampu tersenyum ketika mulut atau mata terlukai. Yang kedua ada lengan. Orang dengan gejala stroke tidak mampu meningkatkan atau mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Yang ketiga ada cara berbicara. Ucapannya tidak jelas, kacau, dan bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Selain gejala 3 itu, ada juga gejala yang lain yang lebih khusus, yaitu jika stroke dapat menimbulkan gejala atau tanda seperti berikut. Yang pertama ada mual muntah. Yang kedua ada sakit kepala yang hebat, itu secara tiba-tiba. Yang ketiga ada penurunan kesadaran. Yang keempat adanya sulit menelan atau disfagia. Yang kelima ada gangguan pada keseimbangan dan kendali gerak tubuh. Skala global, hampir sekitar 15 juta orang di dunia ini mengalami stroke. Di data mencatatkan dari 15 juta ini, 5 jutanya itu mengalami kematian dan 5 juta lainnya itu mengalami cacat permanen. 70% kasus stroke ditemukan di negara dengan penghasilan rendah dan menengah. 87% kematian akibat stroke juga ditemukan pada negara-negara tersebut. Pencegahan dari penyakit stroke. Penyakit stroke dapat dicegah dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah menjaga tekanan darah, di mana tekanan darah orang normal adalah sekitar 90/60 mmHg sampai 120/80 mmHg. Cara yang kedua adalah mengontrol kadar gula darah, di mana kadar gula darah orang normal di atas 12 tahun adalah di bawah 100 mg per desiliter. Cara yang ketiga adalah mengontrol kadar kolesterol, di mana kadar kolesterol normal adalah di bawah 200 mg per desiliter. Nah, Penanganan dan perawatan stroke di rumah. Yang pertama, latihan memperkuat otot-otot kaki dan keseimbangan. Yang kedua, latihan mengenakan sepatu yang datar, tidak sempit dan tidak licin. Yang ketiga, ikuti anjuran dokter tentang batasan, kebutuhan, dan alat bantu untuk berjalan yang sesuai. Prevalensi stroke menurut data World Stroke Organization menunjukkan bahwa setiap tahunnya ada 13,7 juta kasus baru stroke. Dan sekitar 5,5 juta kematian terjadi akibat penyakit stroke. Sekitar 70% penyakit stroke dan 87% kematian dan disabilitas akibat stroke terjadi pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Berdasarkan kelompok umur kejadian, penyakit stroke terjadi lebih banyak pada kelompok umur 55-64 tahun. Itu sekitar 33,3%. Dan proporsi penderita stroke paling sedikit adalah kelompok umur 15-24 tahun. Laki-laki dan perempuan memiliki proporsi kejadian stroke yang hampir sama. Sebagian besar penduduk yang terkena stroke memiliki pendidikan tamat SD. Kami dari kelompok A6 mengucapkan terima kasih telah mengapresiasi hasil kerja kelompok kami. Yuk mulai sekarang terapin hidup sehat, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.